Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-9, yaitu fi tariqatil Quran fi amril mu'minin wa khitabihim bil ahkam syar'iyyah. Itu metode Al-Quran dalam memerintahkan kaum mukminin dan mengkhitab mereka dengan hukum-hukum syar'i. Kita sudah baca tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika kamu dapatkan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran, maka nantikanlah ya satu dari dua, entah itu perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang. Yang mana seruan ini ya ayyuhalladzina amanu ini kita bisa pahami dalam dua makna. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu dalam makna konsekuensi dari keimanan. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusannya laksanakan ini dan tinggalkan ini. Nah, tadi sudah dari awal kita sebutkan ini perintah atau larangan kaitannya ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua dari sisi kesyukuran. Kalau memang kalian bersyukur atas nikmat iman, maka laksanakan ini dan tinggalkan ini. Baik. Itu sudah kita baca di pertemuan kemarin. Sekarang baca lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa taratan yad'u al-mu'minina ila al-khair wa yanhahum 'anil syarr wa bi dhikri athari Bi dzikri. Tidak ada wawnya. bi dhikri atharihi al-khair wa awaqibahu Wa awakibihil hamidat ajilatil wal ajilah wa bi dhikri atharihi syarr athar syarr nada domir. Athar syarri dari nada haknya. Wa bi ya, nada jangan dibaca. wa bi dhikri athari syarr wa awaqibahu Wa waqibihi وأواكبه wa khimati. وقيمة في الدنيا والآخرة وتارة يدعو Sabar, sudah? ذلك Satu dulu. Saya perhatikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa taratan, dan kadang yad'ul mu'minin, Al-Quran menyeru orang-orang beriman ilal khair wa yanhahum 'anil syarr, menyeru mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kejelekan. Dengan apa? Bidzikri atharil khairi, dengan menyebutkan athar, hasil-hasil yang muncul dari kebaikan tersebut. Wa awaqibil hamidah, dan akibat-akibat. Ini sama, mirip dengan maknanya dengan tadi athar. Itu akibat-akibat, kesudahan-kesudahan al-hamidah yang sangat terpuji, al-ajilati wal ajilah, yang segera itu di dunia, wal ajilah, dan yang akan datang di alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Ya. Jadi kalau kamu lakukan ini, kamu akan begini. Ya, disebutkan asarnya, pengaruh dari kebaikan itu. Apa yang kita dapatkan dari kebaikan? Apa akibatnya? Apa yang kita peroleh? Apa buahnya? Dunia, ya, yang segera ajilah di dunia, yang langsung bisa kita dapat, atau al-ajilah yang nanti kita dapat di alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Dan Al-Quran melarang kita dari kejelekan wa bidzikri athari syarr, dengan penyebutan athari syarr, akibat dampak dari dosa, kejelekan. Kita begini, apa dampaknya? Apa kejelekan yang kita dapat? Apa dampak negatifnya? Apa pengaruh jeleknya? Wa awaqibil wakhimati, dan akibat-akibatnya, kesudahan-kesudahan dari kejelekan tersebut yang sangat wakhimah, yang sangat mengerikan. Ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Paham ini?
Seperti misalnya disebutkannya kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan, itu kan ada sebabnya. Bukan kebetulan ya langsung diturunkan adab, tidak ada salahnya, tidak ada dosanya, tidak ada kejelekan yang mereka lakukan, tidak. Nah, kita pelajari, disebutkan mereka mengamalkan begini, mereka begini, mereka menyembah selain Allah, mereka kafir kepada Allah dan seterusnya, Allah siksa mereka. Itu di dunia ya. Ya jangan kira ending selesai ya. Paham ini? Selesai sampai di situ. Terus mereka mati aman. Tidak. Ya paham ini? Alam barzakh ya mereka disiksa sampai tegaknya hari kiamat. Di hari kiamat tegakkanlah al-hisab wal jaza. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi itu apa? Metode Al-Qur'an. Mengajak orang-orang beriman kepada kebaikan dengan menyebutkan apa? Asarnya. Ya pengaruh-pengaruhnya, hasil-hasilnya, akibat-akibatnya yang terpuji, yang baik di dunia akhirat. Dunia alam barzakh akhirat. Dan melarang orang-orang beriman dari kejelekan dengan menyebutkan dampaknya. Dan ini metode kita pakai dalam pendidikan, ya, pendidikan anak, pendidikan santri. Kita nasihati santri misalnya kalau dia main HP begini, dia main perempuan begini, ya dia mencuri begini. Kita sebutkan. Ya, hilang berkah dari ilmunya, begini, dan seterusnya. Itu kita ingatkan. Ya, diingatkan. Itu metode yang mirip, ya, mirip dipakai dalam pendidikan. Lanjut. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة وإن النعمة تقتضي فهم القيام بشكرها وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. Saya sabar. Saya lihat dulu. Coba dilihat. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة wa anna ni'ama taqtadi minhum. Ya situ dirubah. Ini bukan fa ya, bukan fa ha mim, tapi minhum. Taqtadi minhum. Coba diedit situ. Taqtadi minhum al-qiyama bi syukriha. Ya. Wa syukri taib wa syukruha huwa al-qiyamu bi huquqil iman. Taib. Saya baca dulu, perhatikan. Wataratan kata Syekh rahimahullah, dan kadang yad'uhum ila dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hal tersebut, kepada kebaikan, ya. Taib. Bi dzikri ni'amihil mutanawwi'ah, dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang beraneka ragam, wa alaihil jazilah, dan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Ala itu sama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat, ya, nikmat-nikmat. Wa inna ni'ama, dan bahwasanya nikmat-nikmat tersebut taqtadi minhum al-qiyama bi syukriha. Yang namanya nikmat yang sangat banyak, beraneka ragam, tidak terputus, banyak sekali. Paham ini? Ini mengharuskan kita untuk bersyukur. Terus bagaimana syukurnya? Mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Wa syukruha huwal qiyamu bi huquqil iman. Dan mensyukuri ya nikmat-nikmat tersebut itu dengan tegak melaksanakan hak-hak keimanan. Dan ini erat sekali kaitannya dengan pembahasan ya ayyuhalladzina amanu. Ya enggak? Paham ini? Kan di antara maknanya, makna kedua apa? Kalau kalian ya betul-betul memahami iman itu adalah nikmat dari Allah, maka syukurilah dengan melaksanakan apa yang setelah ya ayyuhalladzina amanu. Entah itu perintah, maka laksanakan, atau itu larangan, maka tinggalkan. Itulah hukukul iman. Paham ini? Perintah dan larangan syariat secara umum. Itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus وتارة يدعوهم إلى ذلك بترغيب وترهيب ويذكر ما أعد الله للمؤمنين أعد الله ويذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما للعصاة من العقاب. وما للعصاة من العقاب. Kalau dicetakan saya وما لغيرهم, ya mirip. Kemudian kata Syekh wataratan, ini dalam sekali ya, ini satu paragraf ini Masya Allah. Ya bisa kita jadikan tadabbur ya. Baik. Wataratan yad'uhum ila dzalik bitarghib wa tarhib. Ini sekali lagi mirip sekali dengan yang sebelumnya. Karena yang di sebelumnya yang kita baca yad'ul mu'minina ilal khair wa yanhahum 'anil syarr bi dzikri atharil khair dan seterusnya. Ini metode targhib wa tarhib. Ya enggak? Apa targhib? Memotivasi, mendorong orang.
Ya, paham ini? Targhib. Mendorong orang supaya semangat dalam beramal soleh. Tarhib itu mempertakuti manusia dari kejelekan. Kan pasti targhib tarhib pasti dengan menyebutkan apa? Akibat asar, ya. Ya, enggak paham ini? Misalnya saya targhib kalian, kalau kalian belajar. Ini belajar ini amalan soleh, ini adalah ibadah. Ini mengantar kita ke surga, bahkan dimudahkan jalan kita menuju surga. Ini apa targhib toh? Paham ini? Itu dengan menyebutkan apa? Asar dari belajar. Ya, sebaliknya ini dosa ini misalnya. Ya, akibatnya begini, kamu di dunia begini, bisa begini di dunia, alam barzah akhirat. Ya, inilah targhib dan tarhib. Bisa paham ini? Jadi erat kaitannya dengan paragraf yang pertama kita baca di hari ini. Paham ya? Coba kita lihat lanjutannya. Sabar, belum. Bit targhib wa tarhib. Ya. Sudah? Wa yadhkuru, di sini dicetakan saya wa bidzikri. Ya. Wa bidzikri ma a'addallahu lil mu'minin at-ta'in minas thawab. Taib. Ya, inilah bentuk targhib dan tarhib, yaitu apa? Dengan menyebutkan apa yang Allah sudah persiapkan bagi orang-orang yang beriman berupa pahala. Sama tadi. Asar, awakib dari kebaikan, ya, al-hamidah, al-ajilah wal ajilah, ini sama persis. Bahasanya aja beda. Ya, paham ini? Ya. Allah sudah siapkan misalnya surga, Allah siapkan pahala, Allah siapkan begini. Ya, paham ini? Ini targhib, ya, paham ini? Wa ma lil usati, dan apa yang telah Allah siapkan untuk al-usat, jamak dari asin. Asin usatun, qadin qudatun, rawin ruwatun, ya. Paham ini? Isim mangkus, ya. Jamaknya usatun, da'in du'atun. Ya, da'i. Du'atun ini usah. Dan apa yang Allah sudah siapkan untuk para pelaku maksiat berupa iqab, berupa siksaan. Ini targhib dan tarhib ini selalu ada dan selalu ya beriringan. Subhanallah. Targhib wa tarhib. Targhib surga, neraka surga. Balasan kebaikan, balasan kejelekan. Taib. Lanjut. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده وأن حقه عليهم أن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له وحده ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة فالعبادات كلها شكر. Ta'zimun itu apa? Saya di sini ta'zimun wa takbirun. Enggak apa-apa, syukrulillah, enggak apa-apa. Tambahkan aja. Wa syukrulillah wa ta'zimun wa takbirun lillah wa ijlalun wa ikramun wa tawaddudun ilaihi wa taqarrubu minhu. Tanwin. Taib. Kemudian kata Syekh, wa taratan yad'uhum ila dzalik, dan kadang Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka orang-orang beriman kepada hal tersebut, kepada kebaikan keimanan, bidzikri ma lahu minal asmail husna, dengan menyebutkan apa yang Allah miliki dari nama-nama yang maha indah. Wa ma lahu minal haqqil azimi ala ibadih, dan apa yang Allah miliki dari hak yang sangat besar atas hamba-hambanya. Apa haknya tersebut? Wa anna haqqahu alaihim ay yaqumu bi'ubudiyatihi zahiran wa batina. Itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah mereka tegak dengan ubudiyah kepada Allah zahir dan batin. Coba lihat apa judul kitab tauhid? Kitab tauhidi alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab penjelasan tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah hak Allah atas hamba. Wajib hamba menunaikan hak tersebut. Itu tegak dengan ubudiyah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, nampak maupun tersembunyi. Bisa apa ini? Wa yata'abbadu lahu wahdah. Itu mereka beribadah hanya kepada Allah semata.
wa yad'uuhu bi asma'ihil husna wa sifatihil muqaddasah, dan mereka da'a. Ya. Ini dalam pembahasan salasatul usul, doa ada berapa? Ada dua. Doa ibadah dan doa masalah, ya. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, ya. Dan hanya milik Allah al asmaul husna, nama-nama yang maha indah sampai pada puncak keindahan. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian biha dengannya. Ini doa sini ada dua. Yang pertama doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu ibadah seluruhnya. Coba kita lihat, tidaklah seorang beribadah kepada Allah kecuali pasti dia meminta. Ada yang diharapkan, ya kan? Ada yang dia mau selamat darinya. Kita beribadah, mau surga, mau ini, itu doa. Ya, yang ada pada semua ibadah apapun. Ya, begitu pula dia ingin selamat dari neraka, dari siksa. Itu doa semua. Tapi namanya doa ibadah. Iya enggak? Toh? Antum beribadah ada rojak toh? Ada khauf? Kayak itu nih. Doa itu. Paham ini? Mengharap ini, mau takut dari ini. Beribadah kepada Allah supaya selamat. Dan yang kedua ada namanya doa masalah. Ini doa yang dipahami oleh orang Indonesia. Doa yang dipahami oleh orang Indonesia adalah doa masalah. Ya Allah, beri saya ini, ya Allah. Mau menikah, nana panaiku. Ya. Paham ini, ya Allah, mudahkan saya panai bisa menikah. Ya, seterusnya. Ya. Semoga ada akhwat yang mau sama saya dan seterusnya. Ya. Doa. Bisa paham ini? Ini doa masalah. Doa masalah. Disuruh kita berdoa dengan menggunakan. Dan ini dalam sekali pembahasannya. Paham ini? Saya kira di fikih al-asma' al-husna itu sudah dibahas oleh Ustaz Abu Darda hafizahullah, ya. Ini pembahasannya di situ. Fikhu al-asma'il husna. Dan ini makna juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Berdoa kepada Allah dengan doa ibadah dan doa masalah dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian dengan sifat-sifatnya al-muqaddasah. Ini jelas, ya. Maka di antara zikir ya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu bikalimat, ya. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kata Syekh, fal ibadatu kulluha ta'dhimun wa takbirun. Situ taman syukur, ya. Fal ibadatu kulluha, ibadah-ibadah seluruhnya adalah syukrun lillah, adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Nyambung lagi dengan yang tadi. Ya. Nyambung lagi dengan yang tadi, wa syukruha huwal qiyamu bi huquqil iman, ya kan? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang beraneka ragam, yang tidak terputus, yang sangat banyak, itu dengan qiyam. Ya, dengan tegak melaksanakan hak-hak keimanan. Hak-hak keimanan ibadah. Paham ini? Itu bentuk kesyukuran. Ini kalau antum pernah dapat pembahasan syukur itu ada 3. Ya. Ini ada yang menyebutkan 5. Ini yang 5 lebih lengkap, tapi saya yang 3 dulu supaya ini. 3, yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua syukur dengan lisan, yang ketiga syukur dengan anggota badan. Yang pertama syukur dengan hati. Dengan cara apa? Ini hati kita betul-betul yakin, ya, dengan seyakin-yakinnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita semua nikmatnya. Nikmat yang tidak terputus, ya. Amin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kita rasakan, yang semua orang rasakan, yang hewan-hewan rasakan, semua makhluk rasakan, ini hanya datang dari Allah. Faminallah. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak ada selain Allah yang bisa datangkan itu. Ya. Ustaz Abdul Khalik kasih saya duit. Ya, itu duit dari mana? Duit dari orang tuanya. Orang tuanya siapa ya? Pasti kembalinya kepada Allah. Ya. Orang tuanya Abdul Khalik, tolok. Ya, jago dagang. Ya. Tajirun kabir. Misalnya, iya, tajirun kabir. Siapa yang kasih rezeki dia? Siapa yang kasih laku dagangannya? Siapa yang takdirkan, ya, dia sukses? Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua dari Allah. Bisa paham ini? Ini cuma jalur aja, jalur. Dikasih Abdul Khalik kasih kita. Ya, traktir bakso misalnya, 1 gerobak. Bisa paham, ya? Bisa paham ini? Ya, bukan dia yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang gerakkan hati Abdul Khalik kasih kita, traktir kita? Allah Subhanahu wa taala. Paham ini dengan hati. Yakin, harus yakin, ya. Jangan sampai ada selain Allah yang kita yakini bisa memberi itu. Ya, ini kalau sini sudah syirik dalam rububiyah. Ya, dalam ada selain Allah bisa kasih kita rezeki. Ada pohon keramat, batu dikeramatkan, ada jin jago sana, ya, jin gundul, tuyul, ya, misalnya. Taib, naudzubillah. Ya. Yang kedua dengan lisan, kita puji Allah Subhanahu wa taala, besarkan Allah
Paham ini? Atas nikmat-nikmatnya. Kemudian menceritakan nikmat sebagai bentuk kesyukuran. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kemudian dengan anggota badan. Bahkan dengan hati dan lisan. Itu apa? Kita menggunakan semua nikmat ini untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Ini bentuk kesyukuran. Itu dengan ibadah. Kita dikasih nikmat mata, pakai untuk ibadah. Jangan pakai maksiat. Punya telinga, pakai ibadah. Jangan pakai maksiat. Punya tangan, ya pakai mencuri, pakai luka, pakai pukul orang. Paham ini? Itu berdosa. Kita punya kaki, pakai langkahkan pada kebaikan ibadah, bukan pakai ke tempat maksiat dan seterusnya. Paham ini? Dengan anggota badan. Ini semua kembali kepada apa? Syukrulillah. Ibadah semuanya dalam semua bentuknya ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Paham ini? Ini berkata seorang tabi'in atau tabi'in kata Salam bin Dinar yang mengatakan apa? Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu hakikatnya musibah. Ya, karena hakikatnya nikmat itu Allah kasih sebagai fasilitas membantu kita dalam mewujudkan tujuan penciptaan kita, itu ubudiyah. Ya, paham ini? Allah kasih fasilitas. Kalau dikasih fisik, ya dikasih rezeki, ya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Paham ini? Wa ta'zim wa takbir. Ya, semua ibadah itu bentuk pengagungan, pembesaran kepada Allah, pemuliaan, ijlal wa ikram. Pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawaddun ilaih, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, taqarrubu minhu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita cinta kepada sesuatu, kita akan berusaha dekat dengannya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan berusaha, ya, taib, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai kalah dengan orang-orang musyrikin. Ya. Paham ini? Orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan untuk apa? Taqarrub, ya kan? Paham ini? Walladzina yad'una apa kata orang-orang musyrikin di surah Zumar? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Mereka akui kesyirikannya. Kami tidaklah menyembah mereka selain Allah, ya, kecuali agar mereka selain Allah tersebut dari para wali, orang-orang saleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masa kita muwahhid tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tentunya sesuatu yang tidak nyambung. Orang kalau benar ilmunya pasti dia akan semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lanjut. وتارة يدعو إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومنازا ومفزعا إليه في الأمور كلها. Itu isim makan semua itu, ya. Isim makan. Terus. وينيبوا إليه بكل حال ويخرجهم أن هذا هو أصل ويخبرهم terus ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح مفاعل منافع والمصالح pakai hamzah fathah المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارة متنوعة. طيب. Kemudian kata Syekh, wa taratan yad'uhum ila dhalik li ajali ay yattakhiduhu wahdahu waliyan wa malja'an wa maladan wa ma'adan wa mafsa'an ilaihi fi al-umuri kulliha. Dan kadang, ya, Al-Quran mengajak mereka pada hal tersebut, pada keimanan dan kebaikan, agar mereka dengan tujuan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala semata menjadi wali. Ya, dia Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman.
kecuali pelindung, penolong, penjaga. Paham ini? Orang-orang beriman menjadikan Allah satu-satunya wali. Wa malja, ya, tempat kembali, wa maladan wa ma'adan, tempat berlindung. Ya. Lada yaludhu, ada ya'udhu, tempat berlindung. Paham ini? Wa mafza'an ilaihi fil umuri kulliha, tempat kembali pada urusan seluruhnya. Kalau dia takut, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunibu ilaihi fi kulli hal, dan agar hamba orang-orang beriman kembali kepada Allah, inabah kepada Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Ya. Wa yukhbiruhum, dan Allah mengkhabarkan kepada mereka, anna hadza huwa aslu sa'adatil 'abdi wa salahihi wa falahihi. Dan Allah khabarkan kepada mereka ini adalah pokok kebahagiaan hamba, pokok kebaikan dan keberuntungan hamba ketika dia menjadikan Allah satu-satunya wali. Ya. Tidak ada wali untuknya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah satu-satunya tempat berlindung, tempat kembali. Ada masalahnya dia kembali kepada Allah. Ada problemnya dia kembali kepada Allah. Ada kasusnya, ada ininya, apapun problemnya. Ya. Dia mau merengek, dia mau meminta, dia punya permintaan, dia punya harapan, dia mau ini, mau itu, kembali kepada Allah. Antum mau apa? Antum mau minta apa? Minta kepada Allah. Ya, antum mau curhat, mau ada masalah, antum dililit satu problem, kembali kepada Allah. Ini kekurangan kita. Ya, banyak-banyak kita ada masalah, curhat di medsos, ya sudah, komen, yang mengkomen juga syaitan manusia. Paham ini? Kasih masukan-masukan rusak. Ya sudah, cerai misalnya, injo mintong. Nah, ada yang bagus. Salah dia. Dia kembali pada tempat yang salah. Dia cerita pada tempat yang salah. Cerita sama temannya kasih bocor, ember bocor, ya. Hancur kan? Ya malu sendiri. Bukan selesai masalah yang tambah besar. Jadi kalau dia pegang ini prinsip, ya, ada masalahnya dia, ya, cerita kepada Allah. Allah Maha mendengar keluhan kita. Ya, aduan kita, kegalauan kita. Amin. Minta kepada Allah solusi. Antum minta apa? Mau minta dihentikan, dihilangkan? Bisa, Allah Maha bisa. Antum minta solusi, Allah Maha bisa. Ya, penting antum kembali kepada Allah. Antum tidak sendiri. Ada masalah, ada problem, antum tidak sendiri. Ada masalah ini, masalah kaitannya dengan belajar, dengan rumah tangga, keluarga, orang tua. Ya, masalah begini, pribadi yang sensitif, apa semua, cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Apalagi antum merasa sudah buntu. Tidak buntu pun jangan merasa sudah, saya bisa aja. Tidak ada seperti itu. Oh ya, itu kadang kita terlalu sombong, takabur. Seakan-akan kita bisa selesaikan masalah kita sendiri. Nanti tersangkut, buntu, baru kembali kepada Allah. Ini keliru. Dari awal mestinya kita kembali kepada Allah. Ya toh, banyak-banyak kita begitu toh. Nanti buntu, baru berdoa, baru angkat tangan, baru rajin salat sunnah. Lagi happy hidupnya, tidak pernah. Ya, masbuk. Ya, bisa paham ini? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunibu ilaih. Paham ini? Inabah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa kita taubat. Paham ini? Kita melanggar, kita taubat, kembali kepada Allah. Dan ini pokok kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan hamba. Dan perhatikan, saya ingatkan, wa annahu illam yadkhul fi wilayatillah. Mungkin dibaca fathah, walayatillah wa tawallihil khasi. Kalau dia tidak masuk, hamba itu tidak masuk ke dalam perwalian Allah, maksudnya Allah walinya, ya, dan walayahnya yang khusus, dia tidak masuk di sini, di lingkaran ini. Paham ini? Dia tidak kembali kepada Allah dalam setiap urusannya. Paham ini? Maka apa yang terjadi? Tawallahu aduhu. Maka musuhnya, yaitu syaitan, iblis dan bala tentaranya akan tawallahu, akan menjadi wali hamba tersebut. Kan dua kemungkinan, dia wali dia jadikan Allah sebagai wali, ya, atau dia keluar dari hal tersebut sehingga dia, musuhnya syaitan, iblis yang jadi walinya. Yang mana syaitan ini, musuhnya ini, ya, ketika dijadikan wali, paham ini?
atau apa dia tawalla, dia sudah menguasai hamba tersebut karena dia lepas dari walayah Allah. Ya, ini modelnya sifatnya alladzi yuridu lahu syarra wasyaqa. Ini syaitan ini, musuhnya ini sangat menginginkan bagi dirinya kejelekan dan kesengsaraan. Kita lepas dari lindungan Allah, dari penjagaan Allah, ya walayatullah. Nah, kita sendiri yang lepas, kita tidak mau, ya sudah, syaitan yang berkuasa menguasai kita. Bisa paham ini? Wa yumannihi wa yugirruh. Syaitan terus kasih dia angan-angan. Ya, masih muda kok, nikmati. Tuh ada yang mau sama kamu, DM kamu, chat kamu. Ayo. Ya. Masih muda ini, mumpung ada uang, mumpung di Makassar, ya. Nikmati hidup, ya. Kasih. Yugirruh, dia tipu, ya. Dia kelabui dia. Hatta yufawwitahu, targetnya hatta yufawwitahu al-manafi' wal masalih. Ini tujuannya dia supaya syaitan musuh tersebut meluputkan dari hamba itu al-manafi' wal masalih, berbagai macam manfaat dan kebaikan. Karena kenapa? Ya larut dengan tipuan syaitan. Ya bujukan syaitan, angan-angan dari syaitan. Ya sudah, luput tidak belajar tidak ini, tidak ini, tidak ini. Ya tidak sholat lepas tidak ikut kajian, apa semua, keluar dari pondok. Wa yuqi'ahu fil mahalik. Di samping dia diluputkan oleh musuhnya tersebut dari kebaikan, musuh itu juga menjerumuskan dia ke dalam al-mahalik, kebinasaan demi kebinasaan. Dan ini yang terjadi. Gara-gara apa? Dia lepaskan walayatullah dari diri. Dia tidak menjadikan Allah tempat kembalinya, ya, walinya. Lepas, ya sudah. Kalau antum paham ini, maka antum akan paham besarnya nilai doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di Al-Qawaidul Arba'. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini bahkan doa yang pertama yang Syekh sebutkan dari lima doa. 3, tapi yang ketiga cabang 3. Jadi 2 tambah 3, 5. Ya, Syekh doakan kita di awal muqaddimah Al-Qawaidul Arba' dengan 5 doa. Yang pertama, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Itu agar Allah lindungi kamu, jaga kamu. Allah jadi walimu di dunia dan di akhirat. Karena kapan kita lepas dari perwalian Allah, walayatullah, sudah syaitan yang jadi wali kita. Nah, kalau syaitan sudah jadi wali kita, selesai, habis. Ya, syaitan kasih kita angan-angan, tipu kita, dia rumuskan kita, hancurkan kita. Tanpa ada rasa kasihan. Tidak ada. Kasihan kau dong, sudah jangan. Tidak ada. Semakin hancur kita, dia semakin senang. Semakin terjerumus kita dalam dosa, semakin bahagia. Ketawa-ketawa dia. Paham ini? Semakin bahagia. Taib. Kemudian, kata Syekh, وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. Dan ini seluruhnya ini mabsut, teruraikan ya dengan jelas dalam Al-Qur'an dengan ibarat-ibarat yang beraneka ragam. Ya. Lanjut terakhir. وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان والمبدلة الأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لاحق هؤلاء من اللوم ما لاحق أولئك الأقوام كقوله ولا تكونن من الخاسرين وتكون من الظالمين ولا تكن من الغافلين. Ya, ini celaan semua ya, laum semua ya, celaan. Terus. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Ya, ini celaan, qasat qulubuhum. Berlalu waktu yang panjang sehingga keras hati mereka. وكثير منهم فاسقون. Ya, banyak dari mereka itu fasik. Celaan. Terus إلى غير ذلك من الآيات. طيب, terakhir kata Syekh, وتارة يحثهم على ذلك. طيب. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memotivasi al-hath ya, mentargib mereka orang-orang beriman atas hal tersebut, imanan, amalan saleh, kebaikan. Taib, wa yuhadzirhum, dan Allah memperingatkan mereka orang-orang beriman minat tasyabbuh, dari at-tasyabbuh, menyerupai.
ya bi ahlil ghaflah wal i'rad. Jangan sampai mereka menyerupai orang-orang beriman, menyerupai orang-orang yang ghaflah, yang lalai, wal i'rad, yang berpaling, ya, wal adyan al mubaddalah, ya, mereka tasyabbuh menyerupai orang-orang yang berada di atas agama yang mubaddalah, yang sudah diganti, ya, dari Yahudi dan Nasara. Maksudnya apa? Yang punya agama taib bisa dia rubah-rubah, kitabnya bisa dia ganti-ganti. Taib. Kenapa? Apa tujuannya? Li'alla yalhaqahum minal lawmi ma lahiqa ulaika al-aqwama. Agar tidak mengikuti mereka dari celaan apa yang mengikuti kaum-kaum tersebut. Ini kaum yang dicela, orang yang ghaflah, ya, orang yang berpaling, ya, orang-orang yang berada di atas al-adyan al-mubaddalah, agama yang sudah diganti, dirubah-rubah. Ini kan dicela. Ya, diingatkannya sampai mereka tasyabbuh dengan ya kaum-kaum ini supaya mereka tidak dapat celaan Allah. Ya, sebagaimana mereka dicela. Ya, kaum-kaum tersebut dicela. Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunanna minal khasirin. Ya. Paham ini? Dan kalian taib, engkau pasti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini celaan. Ya, sampai kita merugi. Gimana caranya selamat dari kerugian? Ya, jangan bersifat ya dengan sifat yang disebutkan sebelumnya. Ya, jangan ikut-ikut, jangan ya menyerupai, jangan tasyabbuh. Fatakuna minadh-dhalimin, sehingga kalian berdua termasuk dalam dalam golongan orang-orang yang zalim. Apa sebabnya? Lihat sebelumnya. Ya, apa bentuk kezalimannya? Ya, jangan diikuti, jangan dicontoh. Wala takum minal ghafilin, jangan engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ghaflah, lalai. Apa bentuk ghaflahnya? Ini begini. Tinggalkan, jangan tasyabbuh. Ya. Kemudian juga terakhir, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Ya, bukankah datang waktunya bagi orang-orang beriman agar hati mereka itu takhsha', khusyuk terhadap zikrillah, Al-Qur'an, dan apa yang turun dari kebenaran. Dan jangan mereka seperti situ la an-nahiyah yakunu majzum, ya, bihadfin nun, karena dia masuk al-amthilah al-khamsah. La-nya sini beramal, berarti dia la nahiyah, bukan la nafiyah. Dan jangan mereka seperti alladzina utul kitaba min qabl. Inilah ahlul adyan al-mubaddalah, ya, seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Paham ini? Diberi peringatan, diberi nasihat, fatala alaihimul amadu, berlalu waktu yang panjang, mereka tidak sadar-sadar, tidak ya khusyuk, faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka keras. Ya. Paham ini? Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka itu termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Kenapa? Tidak segera. Ya, khusyuk hatinya, antakhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kalau antum baca kisah tobatnya Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, antum tahu Al-Fudail Ibnu Iyad siapa dahulu? Antum tahu siapa beliau dahulu rahimahullah? Perampok. Ya. Pencuri. Ya, pelaku kejahatan dahulu rahimahullah. Jadi kisah tobat beliau itu, beliau masuki rumah orang, mengambil barang, merampok, panjat dan seterusnya, Allah alam bagaimana persisnya. Intinya beliau masuk di tengah malam, dia dapati penghuni rumah sedang salat tahajud. Pas-pas baca ini ayat surah Al-Hadid. Dia orang Arab, dia tahu arti Al-Quran, walaupun dia melakukan kejahatan. Dibaca ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia bilang sudah waktunya. Ya, dia bilang sudah waktunya. Ya, hati ini khusyuk, sudah tobat. Namanya itu langsung tobat, menjadi ahli ibadah yang sangat nampak rasa takutnya kepada Allah. Dan dia punya anak namanya Ali. Ya, kalau tidak salah kunyanya Abu Ali. Ada anaknya Ali, ini luar biasa, sampai meninggal masih muda. Ya, karena saking takutnya kepada Allah. Dia punya anak soleh, dikasih anak, karunia, keturunan. Paham ini? Antum bisa lihat biografinya, ya. Jadi ini ayat dia dengar satu kali saja dengar. Ya, dan dia paham, ya. Dia kalau kita apa dia baca? Ya, pada orang salat malam dah. Apa batuan nen, apa arti nen? Kita tidak tahu. Dia tahu. Dia ngerti.
Ya, di situlah awal ya titik balik dia, ya, bertobat, ya, dan jadi ulama, jadi ahli ibadah, ya, didengar bahkan ucapannya dinukil sampai sekarang. Ya, jadi jangan berputus asa. Saya dulu penjahat, banyak dosa aku banyak, nah, salah. Yang penting kita tobat. Ya, jangan terus-terusan. Ya, sudah aja penjahat di luar pondok, masuk pondok tidak tobat-tobat, tes ilmu. Wah, ini yang jadi masalah. Ya, paham ini? Nah, itu yang celaka itu, ya. Paham ini? Sudah di pondok, belum berubah, tidak mau berubah, malah ya kelabui pengurus, ustaz dan seterusnya, ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Ya, padahal tiap hari dengar ayat, dengar nasihat, dengar hadis, dengar ini, peringatan, tidak juga sadar-sadar. Bisa paham ya? Baik, ini akhir dari kaidah yang ke-9. Insyaallah masuk ke kaidah 10 nanti. Fi tariqil Qur'an ila da'watil kuffar ala ikhtilafi milalihim. Baik, ila huna subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu